Halo teman-teman, kami dari kelompok 11, kelas 3A3, mata kuliah Psikologi Kepribadian akan membahas tentang teori Erikson. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt am Main, Jerman, dan beliau wafat pada tanggal 12 Mei 1994. Erikson dibesarkan di Jerman oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Erikson tidak pernah mengetahui siapa ayah kandungnya. Untuk mencari jati dirinya tersebut, Erikson memberanikan diri pergi dari rumah selama masa remaja serta hidup sebagai penyair dan seniman yang berkelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum teori pasca aliran Freud. Teori pasca aliran Freud mengembangkan tahapan perkembangan anak-anak Freud menjadi remaja, masa dewasa, dan usia lanjut. Erikson menyatakan bahwa pada tiap tahap, perjuangan psikososial spesifik memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian. Dari mulai remaja hingga seterusnya, perjuangan tersebut berbentuk krisis identitas. Selanjutnya, ada ego dalam teori pasca aliran Freud. Erikson menyatakan bahwa ego kita adalah kekuatan positif yang menciptakan jati diri rasa saya. Ia mendefinisikan ego itu sebagai kemampuan seseorang untuk menyatukan pengalaman-pengalaman dan tindakan-tindakan dengan cara adaptif. Erikson 1963. Erikson 1968 memperkenalkan 3 aspek ego yang paling berhubungan, yaitu ego tubuh, ego ideal, dan ego identitas. Di sini ada pengaruh masyarakat. Ego ada sebagai potensi ketika kita lahir, namun harus muncul dari dalam lingkungan budaya. Secara sejarah, semua suku bangsa, termasuk Amerika Serikat, telah mengembangkan pseudospesies, yaitu khayalan yang dibuat dan diabadikan oleh masyarakat tertentu yang seolah-olah dipilih untuk menjadi spesies sang manusia. Dan selanjutnya ada prinsip epigenetik. Ego berkembang melalui beragam tahap kehidupan menurut prinsip epigenetik. Embrio tidak dimulai dalam bentuk manusia kecil yang lengkap. Sebaliknya, janin berkembang atau seterusnya berkembang menurut tingkah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam urutan yang tetap. Dengan cara yang sama, ego mengikuti perkembangan epigenetik dengan tiap tahap perkembangan pada waktu yang seharusnya. Selanjutnya, saya Angel akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan psikososial. Dalam tahapan perkembangan psikososial terdapat 7 tahapan. Pertama, pertumbuhan terjadi berdasarkan prinsip epigenetik. Kedua, dalam tiap tahapan kehidupan terdapat interaksi berlawanan, yaitu konflik antara elemen sintonik dan distonik. Ketiga, setiap tahapan konflik antara elemen distonik dan sistonik menghasilkan kualitas ego dan kekuatan ego yang disebut Erikson sebagai kekuatan dasar. Keempat, terlalu sedikitnya kekuatan pada satu tahap mengakibatkan patologi inti. Kelima, Erikson mengacu pada ke-8 tahapannya. Sebagai tahapan psikososial, ia tidak pernah meninggalkan aspek biologis dalam perkembangan manusia. Keenam, peristiwa-peristiwa tahapan sebelumnya tidak menyebabkan perkembangan kepribadian selanjutnya. Yang ketujuh, selama tiap tahapan, khususnya sejak remaja dan selanjutnya, perkembangan kepribadian ditandai oleh krisis identitas yang disebut oleh Erikson pada 1968 sebagai titik balik. Kemudian, tahapan perkembangan psikososial yang pertama adalah masa bayi. Periode yang meliputi kurang lebih tahun pertama kehidupan dan paralel dalam fase oral dalam perkembangan menurut Freud. Dan seterusnya, tahapan perkembangan psikososial yang kedua adalah masa kanak-kanak awal. Periode yang paralel dengan tahap anal Freud dan meliputi kurang lebih tahun kedua dan ketiga dalam kehidupan. Saya Nanang akan menjelaskan tahapan perkembangan psikososial yang ketiga, yaitu ada remaja. Remaja adalah periode dari pubertas hingga dewasa awal merupakan salah satu tahap perkembangan yang paling krusial karena di akhir periode ini, seseorang harus sudah mendapatkan rasa ego identitas yang tetap. Tahapan yang keempat ada dewasa awal. Dewasa awal, masa dari sekitar usia 19-30 tahun, dimulai dengan adanya keintiman dari awal tahapan dan perkembangan generativitas di akhir.
yang mencakup masa dewasa awal yaitu genitalitas, keintiman versus keterasingan, dan cinta merupakan kekuatan dasar masa dewasa awal. Tahapan selanjutnya ada tahap dewasa. Masa dewasa adalah masa ketika manusia mulai mengambil bagian dalam masyarakat dan menerima tanggung jawab dari apapun yang diberikan oleh masyarakat. Tahap yang terakhir ada lanjut usia. Erikson mendefinisikan usia lanjut sebagai periode dari usia 60 tahun sampai akhir kehidupan. Usia lanjut bukan berarti seseorang sudah tidak lagi menghasilkan generatif. Usia lanjut dapat menjadi masa akan kesenangan, keriangan, dan bertanya-tanya, namun juga masa akan kepikunan, depresi, dan keputusasaan. Hai teman-teman, masih semangat ya? Kali ini ada aku Intan yang akan menjelaskan tentang metode investigasi Erikson. Nah, Erikson menyatakan bahwa kepribadian adalah produk sejarah, kultur, serta biologi dan metode investigasi yang beragam. Ia menggunakan metode antropologis, sejarah psikohisteris, sosiologis, dan klinis untuk mempelajari anak-anak, remaja, orang dewasa, serta lanjut usia. Meskipun teori Erikson ini sangat banyak manfaatnya buat kita, namun ternyata teori Erikson ini memiliki beberapa kritik. Salah satunya adalah teori Erikson ini hanya terbatas pada tahap perkembangan. Teorinya tidak mampu mengarahkan ke persoalan sifat pribadi atau motivasi serta keterbatasan kurangnya kemampuan teori untuk mencari makna mengenai kepribadian manusia. Sekian presentasi dari kelompok 11. Saya Baria Babil selaku moderator dan teman saya Angelita Arneta. kemudian Nana Mudiat Moko. dan yang terakhir Intan Rizky Amalia. mohon maaf apabila ada kekurangan pada kelompok kami. Terima kasih sudah bersedia menonton teman-teman. Terima kasih.